I was pushing, and we are still very far from the ideal. So I was there understanding where. Francesco Bagnaia tambah frustrasi di MotoGP Malaysia 2025 karena Marco Bezzecchi dan Alex Marquez. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, dinilai sedang berada dalam penurunan tajam performanya menjelang tampil pada MotoGP Malaysia 2025. Akhir pekan ini di sirkuit Sepang pada MotoGP Malaysia 2025, episode seorang Bagnaia menjalani kerasnya persaingan kelas utama akan berlanjut. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu sedang berjuang mengembalikan performa terbaik sejak mengukir akhir pekan sempurna di Motegi, Jepang. Ya, Bagnaia sempat mencicipi kemenangan pada sesi sprint dan Grand Prix pada saat yang sama, rekan setimnya Marc Marquez mengunci gelar. Dengan absennya si alien usai kecelakaan di Mandalika, Indonesia, dia diharapkan bisa menjadi penyelamat wajah tim pabrikan Ducati. Alih-alih menjadi pahlawan untuk tim merah, Bagnaia justru mengkir aib saat GP Australia di Phillip Island akhir pekan kemarin. Juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu finish di posisi ke-19 atau satu set trip di depan pembalap paling belakang. Sedangkan pada sesi balapan utama, Bagnaia selesai dengan mengukir hasil gagal finish atau DNF karena kecelakaan saat lomba tersisa 4 putaran. Tak ayal dari hasil minor tersebut membuat rider asal Turin, Italia itu dinilai tak memiliki harapan untuk tampil apik di MotoGP Malaysia 2025. Menurut mantan pembalap MotoGP asal Spanyol, Carlos Tejada, Bagnaia sedang mengalami penurunan di akhir musim ini. Dia bahkan tak kuasa mengimbangi Marco Bezzecchi andalan Aprilia yang mengukir performa nyaris sempurna di Australia. Ya, Bezzecchi tampil ciamik dengan memenangi sprint race dan finish di podium ketiga untuk menyalip Bagnaia di papan klasemen. Rekan setim Jorge Martin itu akan datang ke Sepang sebagai peringkat ketiga klasemen melalui raihan 282 poin atau unggul 8 poin atas Bagnaia yang melorot ke ranking 4. Bezzecchi adalah pembalap yang sedang dalam performa terbaiknya, dia telah melampaui Bagnaia yang sedang menurun, ucap Tejada, dilansir dari Motosan. Gangguan tidak hanya datang dari Bezzecchi saja, Bagnaia juga masih harus berjibaku melawan Alex Marquez, andalan Gresini Racing. Juara dunia kelas Moto2 musim 2019 itu berpeluang besar untuk menutup peluang Bagnaia merebut posisi runner-up kejuaraan musim ini. Dan saya pikir Alex Marquez tampil hebat. Itu adalah balapan di mana ia menghindari 2 kecelakaan, salah satunya kecelakaan besar, di tikungan 1, kata Tejada. Jelas bahwa ia tidak percaya diri di posisi depan, dan ia tahu bahwa ia tampil sangat baik hari ini, dengan posisi keempat itu. Saya pikir ini memberinya setiap peluang untuk mengonsolidasikan posisi runner-up yang sangat pantas ia dapatkan dan yang juga telah ia lakukan. Dan kita akan lihat di Malaysia, untuk melihat bagaimana motornya berperilaku. Dan dalam hal ini, baik, untuk Alex, apakah ia juga mampu mendapatkan kembali sensasi yang lebih baik yang bahkan mungkin memungkinkannya untuk berjuang meraih kemenangan, imbuhnya. Francesco Bagnaia masih belum bisa menjawab permasalahan yang menimpanya pada MotoGP 2025 sehingga tak bisa bersaing dalam perebutan juara. Bagnaia tidak bisa berbuat banyak pada musim ini, padahal dalam 3 musim sebelumnya selalu terlibat dalam persaingan kampiun. Gelar juara MotoGP 2025 sudah berada di tangan Marc Marquez. Kini Bagnaia masih bingung dengan nasibnya dalam 2 balapan terakhir yang berujung nihil poin di MotoGP Mandalika dan Australia. Hasil itu jauh dari senyum kegembiraan sang juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 ketika merajai balapan MotoGP Jepang yang berlangsung sebelum MotoGP Mandalika dan Australia. Di Jepang, saya bisa menang meski saya tidak berusaha sekuat tenaga. Motor di MotoGP Jepang itu adalah Ducati saya dari masa lalu. Motor yang saya kendarai selama setahun ini bukan Ducati yang saya tahu, ucap Bagnaia dikutip dari Speedweek. Dengan hasil mengecewakan dalam 2 balapan terakhir, Bagnaia tidak punya ekspektasi menjelang MotoGP Malaysia yang akan berlangsung akhir pekan ini. Semuanya tergantung dari apa yang saya rasakan. Saya harus melihat dari sisi positif.
Saya bisa bersaing di posisi 10 besar. Tentu saja hasil itu tidak membuat saya gembira, tetapi itu bisa menjadi awal baru yang bagus, jelasnya. Kami pikir kami sudah menemukan jawaban setelah tes di Misano, dan di Motegi semua berjalan lancar. Apa yang terjadi di balapan setelahnya tidak dapat diterima dari sudut pandang saya, tetapi yang terpenting itu hampir tidak terlukiskan, tukas Bagnaia. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, dinilai sedang berada dalam penurunan tajam performanya menjelang tampil pada MotoGP Malaysia 2025. Akhir pekan ini di sirkuit Sepang pada MotoGP Malaysia 2025, episode seorang Bagnaia menjalani kerasnya persaingan kelas utama akan berlanjut. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu sedang berjuang mengembalikan performa terbaik sejak mengukir akhir pekan sempurna di Motegi, Jepang. Ya, Bagnaia sempat mencicipi kemenangan pada sesi sprint dan Grand Prix pada saat yang sama, rekan setimnya Marc Marquez mengunci gelar. Dengan absennya si alien usai kecelakaan di Mandalika, Indonesia, dia diharapkan bisa menjadi penyelamat wajah tim pabrikan Ducati. Alih-alih menjadi pahlawan untuk tim merah, Bagnaia justru mengkir aib saat IP Australia di Phillip Island akhir pekan kemarin. Juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu finish di posisi ke-19 atau satu setrip di depan pembalap paling belakang. Sedangkan pada sesi balapan utama, Bagnaia selesai dengan mengukir hasil gagal finish atau DNF karena kecelakaan saat lomba tersisa 4 putaran. Tak ayal dari hasil minor tersebut membuat rider asal Turin, Italia itu dinilai tak memiliki harapan untuk tampil apik di MotoGP Malaysia 2025. Menurut mantan pembalap MotoGP asal Spanyol, Carlos Tejada, Bagnaia sedang mengalami penurunan di akhir musim ini. Dia bahkan tak kuasa mengimbangi Marco Bezzecchi andalan Aprilia yang mengukir performa nyaris sempurna di Australia. Ya, Bezzecchi tampil ciamik dengan memenangi sprint race dan finish di podium ketiga untuk menyalip Bagnaia di papan klasemen. Rekan setim Jorge Martin itu akan datang ke Sepang sebagai peringkat ketiga klasemen melalui raihan 282 poin atau unggul 8 poin atas Bagnaia yang melorot ke ranking 4. Bezzecchi adalah pembalap yang sedang dalam performa terbaiknya, dia telah melampaui Bagnaia yang sedang menurun, ucap Tejada, dilansir dari Motosan. Gangguan tidak hanya datang dari Bezzecchi saja, Bagnaia juga masih harus berjibaku melawan Alex Marquez, andalan Gresini Racing. Juara dunia kelas Moto2 musim 2019 itu berpeluang besar untuk menutup peluang Bagnaia merebut posisi runner-up kejuaraan musim ini. Dan saya pikir Alex Marquez tampil hebat, itu adalah balapan di mana ia menghindari 2 kecelakaan, salah satunya kecelakaan besar, di tikungan 1, kata Tejada. Jelas bahwa ia tidak percaya diri di posisi depan, dan ia tahu bahwa ia tampil sangat baik hari ini, dengan posisi keempat itu. Saya pikir ini memberinya setiap peluang untuk mengonsolidasikan posisi runner-up yang sangat pantas ia dapatkan dan yang juga telah ia lakukan. Dan kita akan lihat di Malaysia, untuk melihat bagaimana motornya berperilaku. Dan dalam hal ini, baik, untuk Alex, apakah ia juga mampu mendapatkan kembali sensasi yang lebih baik yang bahkan mungkin memungkinkannya untuk berjuang meraih kemenangan, imbuhnya. Francesco Bagnaia masih belum bisa menjawab permasalahan yang menimpanya pada MotoGP 2025 sehingga tak bisa bersaing dalam perebutan juara. Bagnaia tidak bisa berbuat banyak pada musim ini, padahal dalam 3 musim sebelumnya selalu terlibat dalam persaingan kampiun. Gelar juara MotoGP 2025 sudah berada di tangan Marc Marquez. Kini Bagnaia masih bingung dengan nasibnya dalam 2 balapan terakhir yang berujung nihil poin di MotoGP Mandalika dan Australia. Hasil itu jauh dari senyum kegembiraan sang juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 ketika merajai balapan MotoGP Jepang yang berlangsung sebelum MotoGP Mandalika dan Australia. Di Jepang, saya bisa menang meski saya tidak berusaha sekuat tenaga. Motor di MotoGP Jepang itu adalah Ducati saya dari masa lalu. Motor yang saya kendarai selama setahun ini bukan Ducati yang saya tahu, ucap Bagnaia dikutip dari Speedweek. Dengan hasil mengecewakan dalam 2 balapan terakhir, Bagnaia tidak punya ekspektasi menjelang MotoGP Malaysia yang akan berlangsung akhir pekan ini. Semuanya tergantung dari apa yang saya rasakan. Saya harus melihat dari sisi positif.
Saya bisa bersaing di posisi 10 besar. Tentu saja hasil itu tidak membuat saya gembira, tetapi itu bisa menjadi awal baru yang bagus, jelasnya. Kami pikir kami sudah menemukan jawaban setelah tes di Misano, dan di Motegi semua berjalan lancar. Apa yang terjadi di balapan setelahnya tidak dapat diterima dari sudut pandang saya, tetapi yang terpenting itu hampir tidak terlukiskan, tukas Bagnaia.